Firman Tuhan bukan catatan-catatan belaka yang dituliskan, tapi firman Tuhan adalah suara hati Tuhan yang hendak disampaikan kepada kami, kepada orang-orang yang beriman, tapi orang-orang yang siap sedia melaksanakan tanggung jawab kami dalam rangka pemberitaan Injil Tuhan, dalam rangka penjagaan kawanan domba Allah, dalam rangka meningkatkan kualitas iman kami. Tanpa kuasa Roh Kudus kami tidak mampu untuk memahami firman-Mu. Kami tidak mampu untuk diberikan kekuatan untuk menjalankan firman-Mu. Bapa, kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu. Kuasai tempat di mana kami beribadah, supaya ketika kami membaca firman-Mu, kami mendengar firman-Mu, kami merenungkan teresap di dalam hati batin kami, dan kami mau melaksanakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat mengambil bahagian. Saya membaca ayat-ayat yang ganjil, jemaat membaca ayat-ayatnya yang genap. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sampai demikian jauh adalah pasal pembacaan firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, mereka yang berbahagia, mereka yang mendengar firman, memelihara dan melakukan di dalam kehidupannya. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 sampai persembahan kita selesai. Sekali lagi Kidung Jemaat 450 ayat 1 sampai persembahan kita selesai dikumpulkan. Sementara persembahan kita dijalankan, ingat perkataan Tuhan Yesus, apa yang kita beri, jangan dengan duka atau paksa. Dalam
yang keempat kita ulang. Bertakut, bersyukurlah hingga suara yang kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukur dalam susah pun senang. Jemaat, ada 6 keluarga yang datang membawa perpuluhan di pagi ini kepada Tuhan, dan 3 keluarga membawa pengucapan syukur kepada Tuhan. Kita satukan dengan persembahan kita bawa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Siapakah kami umat-Mu yang mampu memberikan persembahan kepada Tuhan? Kami telah membawa persembahan kami dan kami menyiapkannya untuk bawa ke altar-Mu yang kudus. Persembahan ini dapat berjumpa dengan Tuhan karena kami memberi dengan nurani kami yang sungguh. Kami memberi berdasarkan kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan, dalam pekerjaan kami, dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kiranya Bapa menerima dan tidak melihat berapa besar yang kami mempersembahkan. Tuhan menggunakan persembahan ini untuk karya penyelamatan di tengah-tengah pemberitaan Injil, di tengah-tengah penjagaan dan perlindungan kawanan domba Allah, supaya jemaat Tuhan semakin bertumbuh di dalam iman dan pengharapan mereka kepada Tuhan. Bapa di surga, keluarga-keluarga yang datang kepada Tuhan menyerahkan persembahan perpuluhan mereka. Mereka terikat dalam kasih Tuhan. Mereka menyadari Engkau begitu penting di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak mampu Tuhan tanpa memberi perpuluhan kepada Tuhan. Mereka melihat karya dan kasih Tuhan yang nyata itu di dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati mereka di dalam mata pencarian mereka masing-masing. Tuhan jaga lindungi dalam pergumulan mereka yang mereka hadapi, supaya setiap saat dalam kehidupan mereka nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, 3 keluarga yang datang kepadamu mengucap syukur kepada Tuhan. Pengucapan syukur yang lahir dari hati yang dalam, karena karya besar yang Tuhan berikan dalam perlindungan mereka, keseharian mereka, dalam karya dan pengabdian mereka di sana Tuhan ada. Tuhan memberkati 3 keluarga campur tangan dalam kehidupan mereka Tuhan, supaya mereka tetap menikmati pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan dalam kehidupan mereka, keseharian mereka di tengah-tengah perjalanan hidup. Bapa di sorga, terima kasih, ini persembahan kami bawa dan letakkan di atas altar-Mu. Terimalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, tapi juga memberkati yang masih sisa yang ada pada kami, supaya kami mempergunakan secara bertanggung jawab untuk kebaikan dan kehidupan kami, tapi juga untuk hormat dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Minggu tanggal 3 September 2023, kita diberikan sebuah bacaan yang indah dari Sinode GKI di Tanah Papua.
Lukas pasal 14 ayat 25 sampai dengan ayat 35 dengan tema mengikuti Yesus harus memiliki komitmen. Sekali lagi tema kita hari ini membawa kita di dalam perenungan mengikuti Yesus harus memiliki komitmen. Mengawali renungan di pagi ini, kita mencoba memahami pengertian komitmen. Menurut para ahli J.P. Mayer dan N.J. Allen, komitmen adalah suatu penerimaan kuat terhadap suatu tujuan, juga nilai-nilai organisasi dan upaya individu karena adanya komitmen tersebut. Mereka berupaya untuk berkarya serta memiliki hasrat yang kuat demi mempertahankan di dalam organisasi. Itu teori para ahli. Sedangkan menurut Sri Konjoro, komitmen adalah rasa identifikasi terlibat dalam loyalitas yang dinyatakan seseorang terhadap organisasi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, bagaimana untuk memajukan sebuah organisasi? Para ahli memikirkan yang terbaik kepada orang-orang yang bekerja di dalam organisasi sehingga memberikan kontribusi lebih untuk kemajuan organisasi itu sendiri. Tetapi definisi organisasi adalah wadah atau suatu kesatuan yang terdiri atas orang-orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Kalau organisasi di bidang usaha yang ditujuan adalah profit, keuntungan. Kalau organisasi di bidang pemerintahan adalah fasilitator penjagaan kekayaan bangsa dan negara ini, dipergunakan seutuhnya untuk kemakmuran rakyat dan bangsa. Tapi di dalam pelayanan gereja, kita diberikan amanat perintah untuk memberitakan Injil. Itu tujuan. Kita diberikan amanat untuk memberitakan Injil, menjaga, melindungi kawanan domba Allah, supaya tidak tercecer, tidak tersebar, tapi dia dilindungi oleh kuasa dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak dan Ibu, Kolose 3 ayat 23 dan 24 berkata begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebab kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi kita orang percaya yang melaksanakan tugas panggilan pelayanan, upah telah tersedia. Bukan menantikan, bukan masih mencari, tapi tugas pelayanan itu sebuah konkret iman panggilan kita untuk melaksanakan dengan sebuah konsekuensi percaya yang sungguh bahwa segalanya telah diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi di dalam pelayanan gereja kita diberikan amanat untuk memberitakan Injil, saya katakan tadi. Lalu Injil Lukas 15 ayat 25 sampai dengan 35 menjelaskan banyak orang datang mengikuti Yesus, dan Yesus telah menjadi terkenal, terpopuler, dan menjadi idola bagi banyak orang. Kita berbeda dengan Tuhan. Kalau kita sudah menjadi idola, banyak kali kita terlalu euforia dan menyimpang dari persoalan. Tetapi Tuhan Yesus berbeda. Yesus yang sebagai pemimpin selalu bertindak arif dan bijaksana. Dia tidak pernah mengambil keputusan yang salah, tapi keputusan-keputusan dan pertimbangan yang diambil untuk pertumbuhan iman Kristiani. Yesus berkata, barang siapa tidak memikul salib dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi murid.
Kekristenan kita bukan simbol. Kekristenan kita bukan penyandang nama. Tapi kekristenan kita adalah satu konsekuensi bahwa kita mengenal Allah kita secara dalam dan kita mau melakukan tugas kita di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai murid Tuhan. Ayatnya yang ke-27, kita tidak dapat dalam bahasa asli daripada memikul salib adalah oku dunatai. Ini bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani kalau mengatakan kalimat ini dalam pengertiannya tidak punya hak atau tidak punya kuasa mengikuti Yesus. Kalau cuma predikat kita hanya nama, tapi dia tidak terpatri di dalam hati kita. Dengan bahasa asli, dunatai, tidak punya hak atau tidak punya kuasa untuk mengikuti Yesus, dan tidak punya hak menyebut dirinya sebagai murid Tuhan Yesus. Itu terjadi di bangsa Israel. Tujuan agar orang Kristen atau orang percaya memahami, mengikuti Tuhan Yesus harus benar dan bertanggung jawab. Ikut Tuhan Yesus itu harus benar dan bertanggung jawab. Mengapa sampai harus terjadi demikian? Karena kita mengenal Dia, Dia mengasihi kita luar biasa. Ada sebuah hubungan yang tidak bisa diberikan dunia ini kepada kita. Bapak di sorga, bapak-bapak dan ibu yang Tuhan Yesus kasihi, coba semakin belajar merendahkan diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita akan menemukan nilai yang berbeda. Satu hari saja kita tidak datang dalam pelataran Tuhan, kita menganggap diri kita hampa. Diri kita tidak berdaya. Diri kita tidak sanggup untuk melaksanakan kewajiban kita di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kalau kita merasakan getaran kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, apapun yang diberikan, apapun yang diserahkan kepada kita, kita mampu untuk melaksanakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus juga menunjukkan bahwa mengikut bukan suatu hal yang mudah, hanya datang dan mendengar, pergi begitu saja. Tetapi yang dibutuhkan adalah sebuah komitmen. Dibutuhkan adalah sebuah komitmen. Bukan karena kita orang percaya, lalu ada jadwal kita datang ke persekutuan, tanpa memiliki tujuan yang benar di dalam persekutuan. Dan tidak seperti mereka yang selalu berdalil atau beralasan di dalam persoalan iman mereka mengikuti Yesus. Kalau kita lihat di dalam pembacaan ini kan ada 3 kelompok. Mereka yang datang mendengar, mereka yang karena sudah merasakan mujizat, dan mereka yang mencoba untuk berdiskusi atau bertanya kepada Tuhan Yesus. Mereka dari kelompok ahli Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nanti renungan ini setelah kita bawakan dan tiba pada akhirnya, saya sebenarnya ada di golongan mana. Ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-27, penekanannya seorang percaya kepada Kristus atau orang Kristen harus memiliki komitmen. Penekanannya, guna apa kalau tidak ada komitmen untuk mengikuti Tuhan? Tuhan telah memberikan kita sebuah nilai yang berbeda, sebuah nilai yang memiliki kuasa di dalam kehidupan kita. Tidak sekedar merasakan, tapi menikmati di dalam kehidupan ini. Hal ini dimulai dengan ayat 15 yang menunjukkan bahwa Yesus dalam perjalanan menuju Yerusalem, banyak orang datang mengikuti Dia. Tentu setiap orang yang datang mengikuti Tuhan Yesus, mereka memiliki tujuan masing-masing. Pada dasarnya mereka yang datang memiliki berbagai macam-macam alasan. Menurut Tuhan Yesus, mereka yang datang mengikuti Dia dan bukan dari suatu keputusan yang sungguh-sungguh untuk mengikutinya, mereka bukan murid saya.
Ayat yang ke-26, jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapa ibunya, istri, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak layak menjadi murid. Di dalam bagian ini perlu kita memperbedakan. Bukan berarti kita membenci istri dan anak-anak kita. Bukan kita tidak mau memelihara mereka di dalam kehidupan keseharian atau mempertanggungjawabkan kehidupan mereka. Tetapi di dalam bagian ini ketika kita melayani Tuhan, harus ada pilihan dan harus ada konsekuensi. Yang dinyatakan ketika kita telah mengenal Tuhan, maka kita melaksanakan tugas pelayanan terlebih dulu. Pemeliharaan kepada keluarga kita terjadi oleh kuasa dan kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, apalagi kita yang menjadi pelayan, konsekuensi berat bagi kita sendiri untuk memilih pekerjaan pelayanan itu sendiri. Kadang-kadang orang-orang terdekat yang kita kasihi terbaring, bergumul dengan nyawa di rumah sakit. Dan ketika itu juga kita harus memimpin rapat. Kita harus melaksanakan tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita. Di mana kita harus memilih, saudara. Yesus bilang, kalau tidak pikul salib untuk aku, engkau tidak layak untuk menjadi murid. Konsekuensi untuk mempertaruhkan iman, konsekuensi untuk melakukan percaya di dalam kehidupan ini. Saya melakukan untuk Tuhan dan percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan kita tergeletak. Yang kedua, saudara, di dalam pekerjaan pelayanan kepada Tuhan tidak boleh membawa kepentingan, memisahkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan Tuhan. Bisa begitu kan? Ini juga teori manajemen dan teori organisasi. Tapi firman Tuhan telah mendahului, mengatakan terlebih dulu sebelum teori itu terjadi. Jadi kita tidak sekedar Bapak dan Ibu untuk menjadi orang yang bacot tiap saat untuk menilai orang lain di dalam pelayanan. Tapi uji semua perkataan kita dan perbuatan kita di dalam pelayanan. Tadi kalau kita lihat definisi dari komitmen itu, imperfeksi juga ada di sana. Bagaimana kita mawas diri untuk menyampaikan sebuah perkataan yang baik untuk diterima di semua kalangan. Itu juga pelayanan. Sehingga orang merespon dan mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Itu konsekuensi dari panggilan kita dan mempertanggungjawabkan pelayanan. Bukan kita selalu mengumbar hal yang tidak benar. Sehingga perkataan-perkataan kita membuah-buah buah roh yang menyampaikan dan ditanggapi dan diterima oleh jemaat dengan sukacita. Juga bagi jemaat, Bapak dan Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, persekutuan ini milik Kristus. Persekutuan ini milik kita semua. Kalau ada permasalahan yang kita temukan, siapa yang harus kita sampaikan? Dan bagaimana cara menyampaikan? Sehingga kita menemukan solusi yang tepat dan kita sama-sama mengambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, memikul salib Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, pekerjaan pelayanan pemberitaan Injil dan penjagaan kawanan domba Allah bukan pekerjaan yang mudah. Harus berani mengambil konsekuensi. Itu wujud komitmen. Kalau orang cuma bilang komitmen, tapi tidak memiliki nyali untuk melaksanakan, itu bukan komitmen. Komitmen itu sebagian ketulusan, kesediaan, kesetiaan untuk menyatakan di tengah-tengah panggilan sebagai murid Tuhan Yesus. Jadi kalau tidak berani untuk korban waktu,
Kalau tidak berani untuk korban material, tidak berani untuk korban perasaan, Yesus bilang, bukan kamu murid saya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 27 kembali, barang siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi murid. Mungkin kita mendengar firman Tuhan pagi ini, kita tercengang, kita mengukur kadar iman kita di hadapan Tuhan. Tapi saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, Tuhan telah memilih kita sebelum dunia ini dijadikan. Tuhan butuh daripada kita untuk merespon firman Tuhan. Tuhan butuh daripada kita recovery kembali perjalanan kehidupan ini. Saat ini saya di titik mana? Titik pergi semakin jauh, meninggalkan persekutuan, meninggalkan pengiringan saya kepada Tuhan. Titik di mana saya acuh terhadap memikul salib Tuhan. Atau titik di mana saya bersungguh-sungguh mengiring Tuhan, melayani Tuhan dengan segala konsekuensi. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-35, penekanan Yesus selalu memakai orang yang siap sedia untuknya. Jadi kalau kita ini ragu-ragu, kalau kita ini bimbang, kita ini tidak memiliki progres ke depan, masih ada kepentingan diri melekat dengan individual kita dan pelayanan kepada Kristus. Itu yang Kristus bilang, kamu bukan muridku. Saudara-saudara, makanya digambarkan dalam 3 aspek atau bentuk perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, dalam pembangunan menara dibutuhkan perencanaan yang matang, sehingga tidak gagal dalam membangun, supaya tidak diejek oleh orang-orang yang melihatnya. Jadi kalau kita bangun suatu gedung atau suatu bangunan yang dipercayakan kepada kita, kita harus kalkulasi akurasi daripada pembangunan itu, supaya pembangunan itu jangan terhenti karena perencanaan kita yang tidak maksimal. Dalam pengertian bahwa kita yang telah mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan, tidak ada lagi konsekuensi untuk melihat di belakang, tapi konsekuensi kita ke depan. Kegagalan, kelemahan kita waktu yang lalu, hari ini, bagaimana saya harus bisa untuk maju bersama Kristus, mengiring Dia dan memikul salib. Seperti yang tersirat di dalam ayat 28 sampai dengan yang ke-30, itu berarti Yesus dalam pemberitaan Injil menggunakan orang-orang yang sungguh-sungguh mengikutinya, sehingga pemberitaan Injil itu tidak gagal. Tergantung pada kita hari ini. Tanggung jawab yang diberikan kita melaksanakan dengan sungguh-sungguh atau tidak. Atau kita masih menyisipkan kepentingan kita di dalam pelayanan, sehingga warna pelayanan itu lebih cenderung pada tendensi personal, bukan lebih cenderung kepada persekutuan dan kepada kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, yang kedua, perumpamaan yang kedua ini memberikan penekanan pada aspek pertimbangan. Pertimbangan ini menjadi sesuatu yang menjadi kendala di dalam persekutuan atau di dalam pengambilan komitmen. Tadi ada yang datang cuma mendengar, ada yang datang karena mujizat, ada yang datang pingin berbantah-bantah. Tapi kalau pertimbangan itu berdasarkan komitmen mengasihi Tuhan, berapapun konsekuensi atau berapapun tantangan, tidak ada menjadi persoalan, tidak ada menjadi pertimbangan, tapi kita pasti akan melaksanakan. Tapi kalau pertimbangannya karena untung rugi, itu menjadi persoalan, saudara, untuk mempertaruhkan iman kita kepada Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, bagian yang ketiga, ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Yesus memberi perumpamaan tentang garam yang menjadi tawar, yang tidak lagi memiliki nilai apa-apa, atau dengan kata lain sudah tidak berfungsi sama sekali. Tentu orang akan membuang karena sudah tidak berguna. Seperti pernyataan atau perkataan Yesus, garam memang baik, tapi garam itu menjadi tawar. Dengan apakah dia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuang saja. Perumpamaan ini menyangkut dua aspek. Hubungan menjadi murid Yesus, ada manfaat atau tidak ada manfaat. Jadi pelayanan kita telah menjadi kendor, pekerjaan kita telah suam-suam kuku, dilihat oleh jemaat tidak bermanfaat, berarti kita yang menjadi garam yang telah tawar. Garam yang sudah tawar berarti tidak lagi digunakan seefektif mungkin, tidak jadi berfungsi. Mungkin kita berjalan dengan gaya gagah, tapi kita tidak ada apa-apa lagi. Kita tidak dipercayakan lagi. Malah mungkin orang tolak, tapi cuma karena cara enggan saja sehingga mereka menerima kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita memberitakan firman Tuhan dengan sungguh lalu ditolak, tidak permasalahkan. Sebab memang salib itu harus kita pikul. Tapi kalau kita suam-suam kuku, kita tidak melaksanakan pekerjaan pelayanan dengan baik, kita lebih menempatkan tendensi kita dari semua pekerjaan pelayanan, maka garam itu akan menjadi tawar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, tidak ada gunanya lagi, baik untuk ladang mau untuk pupuk. Ladang bisa diinterpretasikan jemaat Tuhan, pekerjaan yang Tuhan siapkan untuk kita menggarap. Pupuk adalah sesuatu yang baik untuk merangsang tanaman untuk bertumbuh dan menjadi buah. Tapi kedua ini kalau sudah tidak berfungsi, kita sudah tidak berarti, saudara. Tidak ada guna, tidak dipakai. Sebab yang ditonjolkan adalah pertontonan kemanusiaan kita. Kadang-kadang kita sudah menjadi pelayan Tuhan, kita tidak mencoba belajar dan merenungkan terus-menerus. Apalagi kita yang baru datang melayani. Paulus bilang, orang yang baru datang itu semestinya tidak sombong, semestinya merendahkan diri, semestinya banyak belajar, supaya dapat menempatkan diri dan menunjukkan kapasitas di tengah-tengah pekerjaan pelayanannya. Bapak, Ibu, saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan ini menyangkut dua aspek. Hubungan menjadi murid di hadapan Tuhan kita sudah tidak ada manfaat. Tapi hubungan juga antara sesama manusia, kita sebagai pelayan-pelayan dan pekerjaan Tuhan, kita telah menjadi hambar. Kita tidak bisa lagi dimanfaat untuk pekerjaan Tuhan. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 berkata sebagai berikut. Karena kuasa ilahi telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup, yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat ini diperuntukkan untuk semua pekerja di dalam gereja. Ketika kita tulus melaksanakan, kita komitmen untuk melaksanakan panggilan dan pikul salib Tuhan, maka ada penjagaan, perlindungan, ada hikmat, ada wibawa Allah
dalam pertolongannya untuk kita melayani Tuhan. Bagian berikut buat orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang meninggalkan pekerjaan pelayanan. 1 Samuel 15 ayatnya yang ke-23. Sebab pendurhakaan sama seperti dosa bertenun, menyangkal, mengingkari, acuh tak acuh dengan pekerjaan pelayanan, dan kedegilan sama seperti menyembah berhala dan terafin. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolakmu sebagai raja. Ini ketika Saul mulai mencoba cenderung untuk menyembah berhala, tidak mengandalkan Tuhan. Kekuatan kekuasaan Tuhan itu hilang daripadanya. Walaupun dia menyembah, mencari kemuliaan Allah lagi, tapi sudah tidak bisa ditemukan, karena penggantinya Daud sudah siap untuk dinobatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kita sudah memiliki nilai yang lain, nilai yang berbeda dari dunia ini. Tuhan memberikan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita. Ia telah menyatakan kuasa-Nya di dalam kehidupan kita. Kita yang gagal dan berdosa, Dia menjemput kita oleh salib-Nya di Kalvari. Dia tidak memperhitungkan berapa besar dosa yang saudara lakukan, tapi Dia mendamaikan kita dengan diri-Nya di Golgota. Ada beberapa penerapan yang harus kita lakukan di minggu ini dan harus memiliki komitmen yang nyata. Hari ini kita ada di tanggal 3 September 2023, minggu pertama di bulan ini, hari ke-246, minggu yang ke-36 di tahun 2003. Di bulan yang kedua, triwulan ketiga, masih ada dalam tema besar GKI di Tanah Papua tentang pembaharuan alam ciptaan Allah. Titik tolak adalah pembaharuan. Komitmen pembaharuan apakah yang hendak kita petik dari firman Allah di pagi hari ini? Yang pertama, berusaha tidak mencampuri urusan pribadi dalam pekerjaan dan pelayanan Tuhan, supaya kita tetap menjadi murid Tuhan. Harus berani memisahkan. Isu yang kita bangun, isu kerajaan Allah, isu pemberitaan firman Tuhan, isu pelayanan firman Allah, bukan sensitif kepentingan kita atau ketidaksukaan kita terhadap jemaat. Kita boleh berbeda pendapat, tapi untuk kepentingan pemberitaan Injil kita harus damai, kita harus apa? Kita harus siap untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan hari ini kita keras hati. Tadi malam ketika kita ditanya tentang pembangunan gereja, saya turun dari sana, suara saya agak sedikit keras, tapi saya datang menyapa, menyalami, dan kita menyelesaikan persoalan. Saya harus sampaikan apa yang saya sampaikan, supaya tidak tinggal bekas dan pulang bawa persoalan dalam kehidupan. Yang kedua, Tuhan Yesus ingin supaya murid-muridnya benar-benar setia, memiliki integritas motivasi hanya kepada Dia. Kalau ada yang lain dipertimbangkan, mengapa dulu saya ikut Tuhan, tapi sekarang ini saya sudah menerima Dia. Jangan biarkan Yesus merenung kehidupan kita tiap-tiap saat, tapi kita semakin berjalan menuju ke depan, integritas kita semakin nampak, motivasi kita semakin terlihat hanya untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, Yesus tahu pelayanan pemberitaan Injil itu berat. Tidak gampang seperti kita membalik telapak tangan menghadapi orang yang tidak suka, menghadapi orang yang memang dipengaruhi kuasa kegelapan, lalu mereka mencemooh pelayanan. Akar kejahatan itu ada datangnya dari setan. Dan ini kita melawan roh-roh di udara. Tapi ketika kita sungguh
kita meningkatkan kualitas kita di dalam pelayanan, penjagaan dan perlindungan itu selalu kita akan mendapat menyertai kita. Yang keempat, murid yang setia akan dipakai dan dilengkapi. Setia saja, Tuhan tidak pikir berapa besar kemampuan, kepintaran. Tapi dari setia itu dia akan tunjukkan jalan. Dia akan membuka jalan mana kita harus tempuh. Kita harus menyelesaikan perkara ini seperti apa. Itu adalah panggilan kita dan motivasi kita untuk mengikuti Tuhan. Tapi kalau kita masih diberikan tanggung jawab yang kecil, kita melalaikan, kita menganggap gunung besar dan kita tidak mampu untuk menjejaki, berarti Tuhan tidak akan memberi kita untuk menjadi muridnya. Hal yang keempat, selalu uji diri. Sebagai seorang pelayan yang baik, introspeksi di hadapan Tuhan. Jangan bangga, jangan tepuk dada, merenung perjalanan pelayanan ini. Sejauh mana saya telah berjalan bersama Tuhan? Sejauh mana saya memiliki komitmen itu untuk melayani Tuhan? Sejauh mana kasih Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita? Orang banyak berpikir kasih itu kan hanya karena berkat. Kasih itu karena penyertaan fisik, tapi bukan rohani. Hari ini kita memiliki pertimbangan yang lebih daripada itu. Karena iman dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita dinyatakan menjadi murid Kristus. Dan Yesus memberkati firman-Nya dalam kehidupan kita sebagai jemaat. Amin.